Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kimia unsur alkali. Berikut adalah mind map dari materi PPT kami. Yang pertama, apa itu alkali? Berdasarkan tata nama IUPAC modern, logam alkali mencakup logam-logam golongan 1 kecuali hidrogen yang dicantumkan sebagai unsur golongan 1 tetapi tidak dianggap sebagai suatu logam alkali karena perilakunya yang menyimpang jauh dari perilaku logam alkali, sehingga hanya melibatkan unsur-unsur lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Selanjutnya yaitu kelimpahan di alam. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion Na+ yang banyak ditemukan dalam air laut dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai garam dapur NaCl. Kelimpahan unsur-unsur alkali di alam yang pertama yaitu lithium. Lithium sebagai mineral silikat spodumen LiAlSiO3 2 kali dan lepidolit Li2Al2SiO3 3 kali FeOH 2 kali. Yang kedua yaitu natrium. Natrium sebagai NaCl banyak terdapat dalam air laut, borak, trona, saltpeter, dan nitrobilit. Yang ketiga yaitu kalium sebagai sulfid KCl, silvinit campuran KCl dan NaCl, karnalit garam rangkap KCl MgCl2 6H2O. Selanjutnya yang keempat, rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit Rb2 FOH 2 kali, Al2 SiO3 3 kali. Cesium sebagai polusid CS4 Al4 Si9O26 H2O. Yang kelima yaitu francium, sedikit sekali berasal dari peluruhan aktinium AC bersifat radioaktif dengan waktu paruh 21,8 menit. Selanjutnya, saya akan membahas sifat fisik logam alkali. Konfigurasi elektron valensi logam alkali adalah Na1. Oleh karena itu, atom logam alkali cenderung mudah melepaskan sebuah elektron membentuk ion bermuatan +1 dengan konfigurasi elektron stabil gas mulia. Hal tersebut juga dapat dilihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Selain itu, perbedaan energi ionisasi pertama dan kedua juga sangat besar. Secara umum, keteraturan sifat logam alkali dari Li ke Cs yaitu: yang pertama, jari-jari atom bertambah. Kedua, energi ionisasi berkurang. Ketiga, keelektronegatifan berkurang. Dan keempat, nilai bilangan oksidasi +1 pada keadaan paling stabil. Kemudian, titik leleh, titik didih, dan kekerasan logam alkali tergolong relatif rendah. Dari Li ke Cs, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas semakin menurun. Kecuali daya hantar listrik dan panas pada logam Na dan K justru bertambah. Hal ini terkait dengan ikatan logam pada logam alkali. Semakin banyak elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan. Namun, semakin besar jari-jari atom, semakin lemah ikatan. Pada atom Na dan K, elektron cenderung lebih mudah bergerak bebas. Dalam sebuah reaksi, logam alkali sering mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan biloks dalam sebuah reaksi disebut oksidasi, sehingga logam alkali bertindak sebagai reduktor. Jika dari Li ke Cs jari-jari semakin bertambah, maka elektron yang akan dilepas semakin mudah, sehingga sifat reduktor dari Li ke Cs semakin besar. Namun, pada kenyataannya, sifat reduktor terkuat ada pada Li. Hal tersebut berdasarkan urutan deret volta, di mana letak lithium berada paling kanan di antara logam alkali lainnya. Karena semakin ke kanan, sifat reduktor semakin kuat. Maka, lithium merupakan logam yang memiliki sifat reduktor terkuat, sedangkan Na merupakan logam yang memiliki sifat reduktor terlemah. Selanjutnya, terdapat sifat kimia. Logam alkali energi ionisasinya relatif rendah. Maka dari itu, logam alkali bersifat sangat reaktif. Kereaktifannya meningkat dari lithium ke francium. Begitu pula sifat reduktornya akan semakin kuat.
Hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Contohnya ketika natrium bereaksi dengan air, maka reaksinya akan terjadi dengan hebat hingga menimbulkan percikan api. Dan sisanya seperti kalium, rubidium, cesium, ketika dimasukkan ke dalam air akan meledak. Namun ketika litium direaksikan dengan air, reaksinya terjadi pelan. Oleh karena itu, reaksi tersebut sangat eksoterm. Dan nantinya gas hidrogen yang akan terbentuk langsung terbakar. Seperti contoh reaksi yang pertama pada PPT di atas, akan terbentuk gas hidrogen. Dan nantinya gas hidrogen ini akan langsung terbakar. Sedangkan ketika logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen, nantinya akan membentuk senyawa ionik alkali hidrida. Seperti contoh reaksi kedua. Selanjutnya bereaksi dengan oksigen. Ketika logam alkali bereaksi dengan oksigen, maka dapat terbentuk oksida, peroksida, maupun superoksida. Ketika logam alkali bereaksi dengan jumlah oksigen yang terbatas, umumnya akan terbentuk oksida. Namun ketika bereaksi dengan oksigen yang berlebihan, natrium akan membentuk peroksida, sedangkan logam kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superoksida. Reaksinya dapat dilihat pada PPT di atas. Selanjutnya, reaksi dengan halogen. Logam alkali ketika bereaksi dengan halogen F2, Cl2, Br2, maupun I2 akan membentuk senyawa garam halida. Seperti contoh reaksi pada PPT di atas. Sudah dibahas pada PPT sebelumnya bahwa logam alkali energi ionisasinya relatif rendah, maka unsur ini cenderung lebih mudah untuk melepas elektronnya. Kereaktifan logam alkali dapat dibuktikan dengan mudahnya bereaksi dengan hidrogen, halogen, oksigen, dan belerang. Maka dari itu, unsur ini harus disimpan dalam cairan senyawa hidrokarbon seperti minyak tanah. Karena kereaktifannya tersebut, logam alkali juga tidak dapat ditemukan bebas di alam. Dari logam alkali yang sudah ada, yang paling reaktif adalah cesium, sedangkan yang kurang reaktif adalah litium. Hal ini dikarenakan kereaktifan logam alkali bertambah dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Hubungan jari-jari dengan kereaktifan logam alkali dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah besar, sehingga jarak antara inti dengan elektron kulit terluar bertambah besar. Dengan demikian, besarnya energi untuk melepas elektron valensinya semakin kecil. Dengan semakin kecil harga energi ionisasinya tadi, maka dari atas ke bawah, litium ke cesium semakin besar reaktifannya. Selanjutnya, terdapat sifat logam dan basa alkali. Logam alkali dapat bereaksi dengan air membentuk basa kuat. Contohnya, litium oksida atau LiOH. Semakin ke bawah, sifat basa logam alkali semakin kuat. Hal ini dikarenakan dari atas ke bawah dalam sistem periodik semakin mudah untuk direduksi. Dan sifat logamnya semakin ke bawah juga semakin kuat. Basa senyawa alkali ini bersifat ionik dan semuanya mudah larut dalam air. Kelarutannya dalam air semakin ke bawah semakin besar. Contohnya reaksi logam alkali adalah di atas. Berikutnya, reaksi logam alkali dengan hidrogen. Dengan pemanasan, logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida yaitu senyawaan logam alkali yang atom hidrogen memiliki bilangan oksidasi. Contohnya pada natrium hidrida pada reaksi di atas. Selanjutnya, reaksi dengan air. Logam alkali dan air bereaksi untuk membentuk basa kuat dan gas hidrogen. Contoh reaksi umum dan contoh reaksinya adalah pada PPT di atas. Selanjutnya, reaksi dengan nitrogen. Hanya litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen pada suhu kamar. Berikut adalah reaksi yang terbentuk pada contoh PPT di atas. Selanjutnya, reaksi dengan oksigen. Sudah dijelaskan tadi akan membentuk beberapa jenis seperti oksida,
peroksida, dan superoksida. Sedangkan untuk warna nyala logam alkali, semua logam alkali memiliki warna nyala khusus. Warna-warna tersebut disebabkan oleh perbedaan energi antara subkulit S dan P yang sesuai dengan panjang gelombang cahaya tampak. Ketika unsur ini dikenai api, elektron terluar akan tereksitasi melompat ke elektron yang orbitalnya lebih tinggi. Elektron kemudian jatuh dan memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Warna nyala logam alkali, warna-warna cahaya yang berbeda tergantung pada seberapa banyak energi atau seberapa jauh elektron jatuh kembali ke tingkat energi yang lebih rendah. Inilah sebabnya logam alkali sering digunakan dalam pembuatan kembang api. Setiap logam alkali memiliki warna yang unik dan mudah diidentifikasi. Berikut warnanya: litium merah crimson, natrium kuning emas, kalium merah ungu, rubidium biru ungu, cesium biru ungu. Berikut adalah warna-warna logam alkali. Ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Logam natrium dan litium mudah dibuat dengan cara mengelektrolisis garamnya. Logam natrium pertama kali diisolasi pada tahun 1807 oleh Humphrey Davy dengan mengelektrolisis lelehan natrium hidroksida. Cara ini merupakan metode pembuatan utama logam natrium dalam industri. Pada zaman sekarang, natrium diproduksi melalui elektrolisis lelehan dari campuran natrium klorida, kalsium klorida dalam sel elektrolisis. Kalsium klorida ditambahkan dengan maksud untuk menurunkan titik leleh sampai sekitar 580 derajat Celcius dari 880 derajat Celcius. Proses tersebut disebut juga dengan proses Down. Lithium diperoleh dari elektrolisis lelehan campuran LiCl, KCl. Kalium lebih mudah dibuat dengan cara reduksi kimia daripada melalui elektrolisis garam klorida. Untuk proses komersial, lelehan kalium klorida direaksikan dengan logam natrium pada 870 derajat Celcius. Persamaannya, natrium plus KCl menjadi NaCl plus K. Reaksi berlangsung menurut arah seperti yang dituliskan pada persamaan kimia, sehingga uap kalium yang terbentuk meninggalkan kamar reaktor dan yang selanjutnya dikondensasi. Logam alkali lain seperti rubidium dan cesium juga dibuat melalui reduksi garamnya. Contohnya, bila lelehan CsCl dipanaskan pada 700 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius bersama-sama logam kalsium pada tekanan rendah. Uap cesium yang terbentuk akan melepaskan diri dari campuran reaksi persamaan kimianya sebagai berikut. 2CsCl plus Ca menjadi CaCl2 plus 2Cs. Pertama adalah litium. Litium itu bisa digunakan untuk membuat kaca, baterai, keramik, pelumas, industri obat-obatan, dan juga sintesis vitamin A. Selain itu, litium itu juga berperan dalam bidang kedokteran dan juga industri. Misalnya dalam bidang kedokteran, litium itu bisa digunakan untuk obat antidepresan. Dalam bidang industri, litium itu juga bisa digunakan untuk pengental minyak. Alloy, logam campuran antara litium dengan timbal itu bisa digunakan juga untuk membungkus kabel natrium atau Na. 2. Kalium. Sebagian besar kalium, 95% digunakan untuk pupuk dan sisanya digunakan untuk membuat K2CO3 dan KOH. K2CO3 itu umumnya digunakan untuk membuat kaca, terutama kaca televisi. Kalau KOH itu digunakan untuk membuat sabun, cair, dan deterjen. Selanjutnya KCl, campuran kalium dengan klorida itu digunakan dalam jumlah kecil di bidang medis. Lalu ada juga campuran kalium dengan nitrat KNO3 itu digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Selanjutnya, bagi tumbuhan, ion K+ berperan penting untuk pertumbuhan, sedangkan pada hewan dan manusia, ion K+ berperan dalam menghantarkan rangsang melalui sistem syaraf. Yang ketiga adalah rubidium.
Garam rubidium itu digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Yang kedua, digunakan dalam fotosel karena mampu memancarkan elektron jika disinari cahaya. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai pembersih gas dalam tabung vakum. Selanjutnya yaitu cesium. Cesium itu digunakan sebagai propelan dalam mesin ion yang dirancang untuk propulsi pesawat ruang angkasa antar planet yang sangat panjang atau misi ekstraplanetary. Yang kedua, bisa digunakan untuk katalis. Cesium itu juga bisa digunakan untuk pembuatan jam standar. Garam cesium bisa juga digunakan untuk memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca. Cesium klorida, gabungan antara cesium dengan klorida itu juga bisa digunakan untuk sel fotoelektronik. Dan yang terakhir, cesium nitrat digunakan untuk membuat gelas optik. Yang kelima, terakhir adalah francium atau nama atomnya Fr. Nah, sampai saat ini itu belum diketahui kegunaan dari francium karena jumlahnya yang sangat sedikit. Selanjutnya latihan soal. Jika senyawa KNO3 dibakar di atas api, maka warna nyala dari kalium adalah A. ungu, B. merah, C. biru, D. hijau, E. kuning. Jawabannya adalah A. ungu. Pembahasannya sebagai berikut. Warna nyala yang dihasilkan oleh suatu unsur disebut spektrum emisi. Spektrum emisi yang dihasilkan berkaitan dengan model atom Niels Bohr. Elektron-elektron berada pada tingkat-tingkat energi tertentu. Ketika atom diberikan sejumlah energi, elektron-elektron yang berada pada keadaan dasar akan tereksitasi menuju kulit yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar atau mengemisi dengan memancarkan sejumlah energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu. Spektrum emisi terjadi ketika larutan garamnya dibakar menggunakan nyala bunsen. Spektrum emisi yang dihasilkan setiap unsur berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika dibakar, litium menghasilkan warna merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium ungu, dan cesium biru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.